Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Taklim Tafsir Al-Jalalain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai lagi kajian tafsir kita setelah libur lumayan panjang, Ramadan sampai pertengahan Syawal. Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 243. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka, wa hum ulufun, mereka jumlahnya ribuan, arba'atun aw thamaniyatun aw asratun aw salasun aw arba'una aw sab'una alfan. Menurut beberapa riwayat jumlah mereka itu 4.000 atau 8.000 atau 10.000, 30.000, 40 atau 70.000. Kenapa mereka keluar dari kampung-kampung mereka? Ini zaman Bani Israel dulu. Nah, kenapa mereka keluar dari kampung-kampung mereka? Hadzarul maut. Karena mereka takut mati. Akhirnya dia keluar dari kampung mereka. Wahum qaumun min Bani Israel wa qata'unu bi biladihim fafarru. Mereka adalah satu kaum dari Bani Israel, yang mana pada waktu itu ada wabah taun. Wabah taun itu penyakit menular yang dahsyat, cepat menularnya dan sangat
ganas. Begitu orang kena taun, 1 hari, 2 hari, 3 hari, hitungan hari meninggal. Hitungan hari mati, hitungan hari mati. Jadi pas pula taun itu sampai di kampung-kampung mereka, Bani Israel ini. Akhirnya mereka akan takut nih, nanti jangan-jangan aku kena, kita kena, ayo kita keluar dari kampung ini. Wahum ulufun hadral maut. Mereka jumlahnya ribuan. Jadi berdasarkan satu riwayat maka 70.000. 70.000 orang. Kalau zaman dulu tuh udah banyak 70.000. Kalau zaman sekarang baru berapa kursi? Ah, hitungannya kursi sekarang nih. Payah sekarang. Ada ngumpul orang banyak ini berapa kursi nih? Berapa kursi nih? Kacau. Orang akan berpikir semuanya mau dipolitikkan. Repot nih. Tidak semua orang berpikir politik seperti itu. Kumpul orang banyak, ini berapa suaranya? Berapa? Bani Israel waktu itu keluar dari kampung mereka, padahal mereka terkena taun. Ramai-ramai keluar dari kampungnya, puluhan ribu. Padahal secara hukum fikih taunnya ini, orang yang negerinya tertimpa taun, mohon maaf ya, jangan disamakan taun dengan COVID, nggak sama. Nggak sama. Kalau taunnya begitu kena, hitungan hari mati. Sangat dahsyat. Begitu kena tanda-tanda, sudahlah, dan tak ada harapan. Mati itu. Sangat dahsyat. Nah, itu taun. Jadi mereka akhirnya ketakutan, padahal secara hukum, seorang yang kampungnya tertimpa wabah taun, yang berada di dalam tidak boleh keluar. Yang ada di luar tidak boleh masuk. Tapi mereka tak nak, kami jangan tak nak mati. Ribuan mereka keluar dari kampung mereka. Oh, ini Bani Israel. Makanya jangan jadi macam Bani Israel. Bani Israel ini degil-degil, Masya Allah. Suka melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Faqala lahumullahu mutu famatu thumma ahyahum ba'da samaniyata ayyamin aw aktsar. Mereka udah keluar, lari dari kematian, keluar mereka beribu-ribu berbondong-bondong dari kampung mereka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mutu, mati kalian semuanya. Mereka ini keluar kampung biar tak mati. Begitu keluar mati semuanya mereka. Nah, tengok, dikira orang ini bisa lari dekat dari kematian, tak bisa. Nah, justru ketika berbondong-bondong keluar sampai di luar kampungnya, mutu, mati semuanya mereka. Serentak 70.000 orang mati bareng. Cuman kemudian summa ahyahum. Jadi kata Allah, faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Matilah kalian semuanya. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Memang mati, semuanya mati, tapi Allah menghidupkan kembali ba'da samaniyati ayyamin aw aktsar, setelah 8 hari atau lebih. Dimatikan sama Allah mereka semua 8 hari. Setelah itu ini Quran loh ini. Mutu summa ahyahum. Dihidupkan kembali setelah mati sekitar 8 hari atau lebih. Hidup lagi. Padahal udah geletak semua nih, 8 hari jadi mayat semuanya. Hidup lagi. Hidupkan sama Allah. Bidu'ai nabiyihim Hizkila bikasril muhmalah wal qaf wa sukuni zai. Jadi Hizkila fa'asu dahra. Ada Nabi Bani Israel, dia tidak termasuk Rasul, namanya Hizkila. Jadi Nabi itu kan jumlahnya lebih banyak daripada Rasul. Jadi di Bani Israel itu ada seorang Nabi, berkat doa Nabi tersebut, Bani Israel yang mati tadi setelah 8 atau lebih hari, berkat doa Nabi ini, mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup lagi.
Jadi mati rame-rame, hidup kembali rame-rame. Tengok Allah ini memberikan semacam mukjizat, ya, ditampakkan kepada Bani Israel supaya mereka beriman, ya. Tapi susah mereka sampai tahap seperti itu. Mereka kemudian fa'asu dahra alaihim atharul maut la yalbasuna thawban illa ada kal kufan wastamarat fi asbatihim. Kemudian mereka setelah dihidupkan fa'asu dahra, hiduplah mereka 1 tahun. Hidup lagi, kemudian hidup 1 tahun. Cuma ada tanda-tandanya. Asar tanda-tanda dari kematian. Tahu orang ini pernah mati nih. Ini termasuk orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya apa? Mereka itu la yalbasuna saban illa adakal kufan. Mereka itu kalau dia pakai baju biasa, nanti baju itu berubah dia menjadi seperti kain kafan, gitu. Tak bisa dia macam orang ahli dunia biasa. Jadi otomatis itu dia pakai baju apa? Dia jadi kafan lagi. Jadi kafan. Jadi ada tandanya. Ini orang dulu yang sudah diberi Allah SWT cobaan, ujian, udah mati, dihidupkan kembali. Begitu. Itu selama dahr 1 tahun hidup kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas wa minhu ihya'u haula walakin aktsaran nasi la yashkurun. Hum al-kuffar la yashkurun wal qasdu min dzikri khabar haula tasji'ul mu'minin 'alal qital walidza udhifa alaihi. Jadi kemudian innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah itu mempunyai karunia bagi manusia, di antaranya yaitu amul ihya'u haula, yaitu Allah menghidupkan mereka kembali biar jadi orang baguslah. Hidup kembali, dikasih lagi kesempatan. Kau dulu melanggar larangan Allah, jangan kau keluar, dimatikan sama Allah, kemudian dihidupkan kembali, itu biar jadi orang baik maksudnya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Tak syukur juga. Nah, sudah. Orang dah pernah mati masih belum tobat. Apalagi yang belum pernah mati. Astagfirullahaladzim. Kita kan belum pernah mati, ada yang pernah mati di sini. Yang dah pernah mati, dikasih mati sama Allah, kadang-kadang masih tak mau tobat. Apalagi yang belum pernah mati. Pada tiap hari takziah, tiap hari kenduri. Suatu saat ila ruhi Bang Ijal, apa pula tahlilan orang ini, kenapa jangan kau dah tahlil untuk orang terus? Pasti tu orang kenduri bendera putih, siapa meninggal? Bang Ijal. Ijal yang mana? Itu yang jenggot, gak suka ke masjid. Tak percaya, cobalah. Percaya tak? Jangan macam-macam. Pasti itu. Orang tanya-tanya, siapa Ijal? Ijal mana? Ijal banyak. Kan? Coba itu kata-kata apa itu nanti akan terjadi itu. Insya Allah. Bukan, ya mestilah mati kok. Nah, kita ini belum pernah mati, tapi disuruh bertobat. Nah, jangan seperti Bani Israel, udah dikasih mati pun susah dia nak tobat. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala ila idini, karena untuk meninggikan agama Allah. Orang Islam zaman sekarang senang. Tak macam Islam zaman dulu, Bang. Islam zaman dulu dia tidur bawa pedang. Kan? Tidur bawa pedang. Mana? Ancaman, mati.
Panggilan perang. Orang kafir nak serang. Jadi kalaulah suami istri keluarga ni ada panggilan jihad, suami dia berangkat perang, siaplah jadi janda. Tak usah ngarap suami balik. Terserah abang kalau umur panjang balik, tak panjang ya sudah. Gitu dulu. Kalau sekarang, istri-istri zaman sekarang tenang dia. Paling cemburu aja kalau suaminya sering keluar. Nah itu aja. Kalau zaman dulu itu resikonya luar biasa. Perang zaman sekarang pun tak serem macam zaman dulu. Pergi 300 orang. Namanya orang perang itu berkurang balik. Siapa yang kurang? Kan gitu. Itu jihad fisabilillah. Kalau tak ada mereka, Islam tak sampai Karimun. Tak sampai. Bukan Islam itu agama peperangan atau kekerasan, tapi Islam itu perangnya membela diri, mempertahankan. Bukan Islam itu zalim, datang ke kampung orang bunuh semua, kita kuasai. Tidak gitu. Perang Badar dulu itu karena umat Islam mau diserang. Nama orang mau diserang, masa setor lehernya? Mana mungkin? Lawanlah, menang tak menang kita lawan, kan gitu. Bukan kita yang nak duluan. Masa 313 dengan 1000, 313 tentara, 313 Islam ni senjatanya apa adanya. Tak komplit sikit. Kuda paling berapa ekor, pedang berapa bila, panah berapa, 313. Sana 1000 itu dengan peralatan perang komplit. Tak mungkinlah 313 ni nak kita serang dia yuk. Betul sikit. Tetapi mereka yang merasa kuat dia akan menyerang kau. Kita habiskan orang Islam itu. Habiskan. Jauh-jauh dia dari Mekah menuju ke Madinah, ketemu di Badar sana. Badar itu tempatnya antara Mekah dan Madinah. Lebih dekat ke Madinahnya. Sampai sekarang ada, kalau pergi ke sana, pergi ziarah ke Ashabul Badar. Sana ada. Masya Allah. Itu peperangan terjadi di situ. Nah, Islam membela diri aja. Kalau Islam kalah waktu itu tak sampai di Karimun. Islam tak sampai. Wa qatilu fi sabilillah li ilahi dinih wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi perang itu wajib hukumnya ketika ada panggilan. Tidak boleh nolak. Yang muda-muda, yang masih kuat-kuat wajib berangkat. Kalau ini perang membela agama Allah. Memang harus gitu. Kita hidup di zaman dah tidak ada lagi panggilan jihad seperti zaman dulu. Nah, sekarang perang dia antar geng, antar gang, antar kampung. Ada lagi antar suku. Allahu Akbar. Itu bukan jihad. Kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul finnar. Kok bisa orang yang dibunuh dan yang membunuh kok dua-duanya masuk neraka? Kalau yang bunuh tentu didos, tapi yang terbunuh, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena yang terbunuh itu dia juga punya niat nak bunuh. Cuma dia kalah aja, coba dia menang, tentu dia jadi pembunuh. Nah, ini masalahnya. Ini kalau nak perang tapi membela agama. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adaban katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullah, siapa saja yang menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Menghutangi Allah, apa maksud dia? Bi'infaqi malihi fisabilillah, yaitu dengan menginfakkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah. Qardan hasana, yaitu dengan hutang yang bagus. Bi ayunfikahullahu anti biqalbin, yaitu dengan cara menginfakkan lillah. Bi ayunfikahu lillah anti biqalbin,
yaitu dengan menginfakkan karena Allah dengan hati yang tulus, yang bagus. Tidak ada keterpaksaan. Orang berinfak itu jangan ada keterpaksaan. Jangan tak enak, tak sedap malulah. Apalagi aduh. Macam mana ini padahal berat hati. Itu tak bagus tuh duitnya. Tak bagus, duit-duit macam itu dimakan tuh tak bagus. Orang yang berinfak atas dasar keterpaksaan, tidak enak, rasa malu, itu duitnya tidak bagus dimakan. Halal tapi tak bagus. Itu termasuk yang sebaiknya untuk dihindari. Sebaiknya untuk dihindari. Jadi nak infak fisabilillah, tapi harus betul-betul ikhlas karena Allah. Jangan karena ini dan itu tak enak. Ini dan itu. Makanya kalau ada orang dia minta tapi dengan cara umpamanya contohnya. Bagilah sikit rezeki itu. Kau ni pelukik betul lah di depan orang banyak gini. Mulai dulu banyak rezeki tak pernah pun bagi-bagi. Kau ni depan orang banyak ni. Hanya dia tak enak lah dia. Ambil lah dia 200 ribu. Ambil. Ini tak bagus. Karena dia menginfakannya itu dia tidak betul-betul dari hatinya. Karena tak enak, malu, segan. Ini tak bagus. Duit macam gitu dimakan pun tak bagus. Ini kita bukan berbicara masalah haram dan halal. Ini halal cuma tak bagus gitu. Karena dia menginfakannya tidak dengan tibi nafsin, tidak dengan keikhlasan hati yang betul-betul ikhlas dari dirinya sendiri. Enggak bagus. Narget orang tak bagus duitnya. Itu seperti itu. Jadi itu istilahnya sama nodong orang dengan senjata. Cuma kalau nodong orang dengan senjata, ini dia mengancam zahir mau dilukai. Ayo, mana dompetmu? Perampok, pakai parang. Mana dompetmu? Keluarkan duitnya. Terpaksalah aku daripada tangan putus, leher putus. Kasihlah duit. Ini yang diancam fisiknya. Yang dilukai ini fisiknya, akhirnya dikeluarkan. Tetapi ketika orang tadi mintanya tadi itu, tapi yang dilukai hatinya sama. Justru yang ini melukai hati, akhirnya dia keluarkan juga uangnya seperti itu. Jadi tidak bagus hasilnya. Jadi tidak tibi nafsin. Makanya di sini, infak fisabilillah qardan hasana. Nah, infak juga, tapi harus dengan tibi nafsin, ikhlas yang betul-betul ikhlas gitu. Kalau sudah gitu fayudhaifu lahu adzaban katsirah, maka Allah akan melipat gandakan hartanya tersebut baginya adzaban katsirah dengan lipatan-lipatan yang banyak. Min asrin ila aktsara min sab'i mi'atin kama sayati, yaitu digandakan 10 sampai 700 kali lipat. Banyak pahalanya ya Allah. Udahlah kita ini sholatnya sikit, puasanya sikit, Qur'annya sikit, zikirnya sikit, selawatannya sikit. Duitnya banyak, tapi infaknya sikit juga. Terus apa andalan? Yang punya duit banyak, banyakin infaknya. Karena merasa aku sholatnya pun tak banyak, puasanya pun tak banyak, zikirnya pun tak banyak. Aku punya duit, mungkin inilah jalan aku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Banyakin infaknya, banyakin. Yang melarat-melarat, banyak zikir, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Menyingkirkan sesuatu dari jalan yang berbahaya sedekah. Jadi setiap orang itu ada amal-amal yang dijadikan sebagai unggulan baginya, amal unggulan, ya, dijadikan andalan. Harus ada gitu. Jangan semuanya sikit. Semuanya sikit. Bolehlah kita kurang dari sisi ini mungkin karena sesuatu, tapi lebihkan dari sisi yang ini. Lebihkan dari sisi yang ini. Karena ibadah itu banyak.
Makanya Allah menciptakan ibadah itu banyak agar kita ini bisa mengambil satu ibadah yang paling pas untuk kita, dalam arti tanpa meninggalkan ibadah-ibadah yang lain yang fardu-fardu. Kemudian untuk yang sunnah, apa yang aku paling nyaman? Ini sukanya baca Quran. Kalau Quran sedap, banyakin Qurannya. Selawat banyakin. Puasa-puasanya banyakin. Yang suka sedekah-sedekahnya banyakin. Gitu. Jadi ada yang ditonjolkan amalannya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqbidu rizqa amman yasha ibtila'an. Allah Subhanahu wa taala yaqbid. Yaqbid nih gini. Ini yaqbid. Allah Subhanahu wa taala yaqbid itu menggenggam. Menggenggam apa? Yumsikur rizqa amman yasha ibtila'an. Allah itu akan menggenggam rezeki orang yang Allah kehendaki karena menjadi cobaan bagi orang tersebut. Jadi Allah tak kasih rezekinya. Tahan semua Allah Subhanahu wa taala. Ditahan. Wa yabsutu yuwassi'u liman yasha'u imtihanan. Dan juga Allah meluaskan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki imtihanan, sebagai ujian. Yang kaya-kaya tuh ujian dari Allah tuh. Bukan apa. Yang miskin melarat, itu adalah sebagai bala, cobaan bagi dia. Yang kaya-kaya ujian, dikasih uji. Kau tambah kaya, tambah dekat sama Allah apa tidak? Ini tambah kaya, tambah ngaruh. Oh, korupsinya tambah kuat, zolimin orang tambah banyak, maksiatnya tambah banyak. Ini kawan-kawan korun yang tambah kaya tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah engkau akan dikembalikan bil akhirah bil ba'si wa yujazikum bi amalikum, maka Allah akan membalas amal-amal kalian. Besok kita semua kembali kepada Allah, amalnya dibalas semua, yang bagus dibalas bagus, yang jelek dibalas jelek. Masalahnya sebetulnya masalah keimanan sebetulnya. Kita mau istiqomah tidak, mau ibadah tidak, sebetulnya masalah keimanan saja. Kalau orang betul-betul iman, besok nih kita mati, kita dihidupkan kembali, ada padang mahsyar, ada mizan, ada surga neraka, tentu orang takut. Cuma karena tipisnya iman lah, akhirnya orang senang untuk meninggalkan perintah, melanggar larangan. Orang ini lebih percaya, lebih yakin, lebih takut dengan penjara daripada neraka. Karena penjara apa? Nampak dia, teluk air ini penjara kan, nampak. Percaya orang. Tapi neraka belum pernah tengok. Jadi dia lebih takut kepada polisi daripada kepada malaikat raqib atid. Masalahnya tak nampak, yang penjara yang akhirat ini belum nampak. Cobalah yakinnya kita terhadap neraka seperti yakinnya kita kepada penjara di dunia ini. Yakin aja. Di Cipinang sana Jakarta ada penjara. Yakin tak? Yakin? Pernah nengok? Tak pernah nengok, tak pernah sampai kan? Jangan pula pernah masuk. Tak pernah tahu pun ke sana, tak pernah sampai di sana, tak pernah. Ada lagi penjara di Nusa Kambangan. Siapa pernah sampai Nusa Kambangan? Tak pernah kan? Tapi percaya kita di sana tuh ada penjara. Yakin mana penjara di Nusa Kambangan sama neraka jahanam? Kita seyakin-yakinnya tuh kalau di Nusa Kambangan tuh ada penjara, padahal tak pernah sampai. Tapi kenapa susah kita meyakini adanya neraka itu? Padahal sama-sama tak pernah sampai. Tak pernah jangan belum pernah. Itu. Itulah contohnya. Jadi itu sebenarnya masalah iman. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin law mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah.
Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Alam tara ilal mala'i min bani Israil. Tidakkah engkau melihat kelompok atau jamaah dari Bani Israel min ba'di Musa, yaitu min ba'di mauti Musa? Bukankah engkau melihat ada sekelompok umatnya Nabi Musa, ya, dari Bani Israel setelah Nabi Musa wafat? Ngapa mereka? Ai ila qissatihim wa khabarim idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika Nabi Musa wafat, orang-orang nabi banyak. Ada lagi satu nabi di zaman Israel itu namanya Nabi Samuel. Samuel itu nama nabi. Nah, tadi lagi. Itu nabi setelah Nabi Musa wafat, orang-orang Bani Israel datang ke Nabi Samuel. Apa mereka minta? Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah kepada kami raja, nuqatil ma'hu fi sabilillah, yang kami akan berperang dengannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minta ke Nabi. Utuslah seorang raja yang nanti kami akan berperang dengan mereka di jalan Allah, kata Bani Israel kepada Nabi Samuel. Ini setelah Nabi Musa wafat. Mungkin tekanan-tekanan setelah Nabi wafat banyak. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qala nabi lahum, kemudian Nabi Samuel berkata kepada mereka, apakah nanti ketika perang itu diwajibkan kepada kalian, kalian itu mau berperang? Kata Nabi Samuel, kalian sekarang minta seorang raja yang nanti kalian akan perang dengan raja tersebut di jalan Allah. Kata Nabi Samuel, nanti kalau betullah raja ini diutus, apakah kalian nanti ketika perintah perang itu datang, kalian mau perang? Kok minta-minta nih? Kalau datang betul raja itu, kalian itu ada perintah perang, kalian mau perang apa tidak? Kata Nabi Samuel. Apa kata mereka? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kata orang-orang Bani Israel, bagaimana mungkin kami tidak berperang? Bagaimana mungkin kami tidak berperang sedangkan kami sudah dikeluarkan dari kampung-kampung kami, juga anak-anak kami. Tak mungkinlah kami tak mau perang. Kami sudah diusir dari rumah kami sudah dikeluarkan dari kampung kami, juga anak-anak kami. Tentu kami mau perang, kata Bani Israel. Bisababi maqadlihim wa qad fa'ala bihim dzalika qaumu Jalut. Jadi yang memerangi mereka itu adalah kaumnya Jalut, memerangi Bani Israel. Mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dari kampung mereka. Aila mani alana minhu ma'abujudi muqtadihi. Qala Allah Ta'ala, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka ketika perang itu diwajibkan atas mereka, tawallaw, maka mereka beramai-ramai berpaling. Tiba betul datanglah raja, diutuslah seorang raja untuk memerangi Jalut ini. Diutuslah seorang raja, disuruh perang.
tawallau, mereka berpaling semua, tak mau. Kemarin minta, betul kan kata Nabi Samuel, betul tak kalian ini? Nanti ketika raja itu diutus, ya, terus kalian ada perintah perang, kalian mau perang apa tidak kan? Tentu kami mau perang, kami sudah dikeluarkan dari kampung kami, juga anak-anak kami, tak mungkin kami tak mau perang. Begitu Allah betul-betul mengutus raja, ya, dan perintah perang itu disampaikan, tawallau, mereka mundur semuanya, tak mau perang, takut, takut. Itu orang Bani Israel begitu. Jadi Allah mengutus rajanya namanya Talut. Talut ini yang menjadi raja yang diutus ke Bani Israel, yang Bani Israel itu minta tadi, berilah kami raja. Allah mengutus Talut untuk memerangi Jalut. Nah. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Maka ketika perang itu diwajibkan atas mereka, maka mereka berpaling illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil saja. Sebagian mereka saja yang mau tetap berperang. Kebanyakan mundur semuanya, tak mau perang, takut mati. Wa humul ladzina abarun nara ma Talut kama sayati. Mereka yang tidak berpaling yaitu mereka para tentara-tentaranya Raja Talut ketika menyeberangi laut, menyeberangi sungai. Di sana kan musuh nih. Ini antara hidup dan mati nih. Wah, maju kena, mundur kena. Macam mana? Maju ke sana, perang. Akhirnya mereka tidak mau. Tidak mau, kebanyakan mereka tidak mau, hanya sebagian saja yang mau. Dengan Raja si Talut itu tadi. Wallahu alimum bizzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui orang-orang yang zalim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Kemudian nabi mereka berkata kepada mereka, Nabi Samuel tadi berkata kepada mereka Bani Israel, apa kata Nabi Samuel? Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian Talut sebagai raja kalian. Ini Allah mengutus Talut sebagai raja kalian, kata Nabi Samuel. Kemarin minta, sekarang nih Allah mengutus Talut menjadi raja kalian. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu. Bani Israel, apa kata Bani Israel? Anna yakunu lahul mulku, bagaimana mungkin kok kerajaan, kok dia bisa menjadi raja kami, Talut itu? Padahal kami lebih berhak lagi dengan kerajaan ini daripada dia. Kok dia yang jadi raja? Gitu. Bani Israel mulai. Udah dikasih raja, komplain. Kok Talut yang jadi raja, kami lah yang lebih berhak. Kata Bani Israel tadi. Tak terima dia ketika Allah mengutus Talut menjadi raja, mereka enggak terima. Dia merasa kami ini lebih berhak lagi. Kenapa pula Talut yang dipilih jadi raja? Ini kan sudah Nabi yang menyampaikan. Li'annahu laisa min sibtil mamlakati walan nubuwah. Kenapa mereka komplain? Karena Talut ini tidak dari kelompok kabilah mereka, tidak dari suku-suku kabilah mereka, tidak dari keluarga kerajaan. Talut itu bukan dari keluarga kerajaan.
Dan bukan dari kabilah-kabilah mereka Bani Israel. Allah pula ngangkat si Talut ini jadi raja. Kata mereka, kok Talut? Kami lebih berhak. Kenapa tak kami orang-orang kerajaan saja yang jadi rajanya? Enggak terima Bani Israel. Wa kana da'a dabaghan wa ra'iyan. Talut itu siapa sih? Itu hanya seorang tukang apa nih? Dabag ini apa nih kalau orang kambing apa namanya? Kulitnya dabag namanya itu. Untuk kulit dikasih apa biar bisa dipakai untuk beduk, untuk bersihkan kulit. Nah, tukang bersihkan kulit dia. Kemudian waraian, dia juga hanya seorang pengembala, diangkat Allah jadi raja para Bani Israel yang mereka merasa mereka ini orang hebat, orang besar, orang kerajaan. Tak terimalah masa pengembala itu jadi raja kami. Kami kan lebih pantas. Nah, ini tidak ada ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala Bani Israel. Tak tunduk dia. Qala innallaha yakunul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal yasta'inu bi ala iqamatil mulk. Kata Bani Israel lagi, dialah sudahlah dia itu penggembala kambing, dia pun tak punya banyak duit. Orang miskin, penggembala kambing, tukang bersihkan kulit, kok jadi raja kami? Nak jadi raja itu duit harus banyak. Nak jadi raja, jadi pemimpin, duit harus banyak. Ini ilmunya Bani Israel. Nah, nak jadi pemimpin, duit harus zaman sekarang. Kalau duit tak banyak, kalau miliar, triliun sekarang. Ternyata itu ilmunya Bani Israel. Nak jadi pemimpin, duit harus banyak. Tengok ini komplain nih. Dia ini tak punya banyak duit. Kok bisa jadi raja kami? Dalam pengembala kambing lagi. Ya Allah. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Kemudian Nabi menjawab kepada mereka Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi raja. Allah yang pilih, bukan kau yang pilih urusan ini. Alaikum wa zadahu basatan. Allah menambahkan bagi mereka kekuatan fil ilmi, keluasan. Bil ilmi wal jism, di dalam ilmu dan badannya. Badannya kuat, otaknya cerdas. Dia jadi pantas untuk menjadi raja. Wallahu yu'timul qauma yasha wallahu wasi'un alim. Wa kana a'lama Bani Israil yauma idzin. Jadi Talut itu dulu walaupun penggembala kambing, tapi dia orang yang paling pintar di Bani Israel. Bukan dari bangsa kerajaan, tapi paling pintar di Bani Israel. Wajmaluhum wa tamahum khalqa, paling gagah juga badannya juga paling bagus. Wallahu yutimul qauma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya kepada Allah yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.